Lucifer adalah cahaya. Diciptakan dari cahaya. Artinya kecepatan cahaya. Karena dari cahaya. Waktu Lucifer jatuh ke bumi. Waktu jatuh ke bumi. Bersama sepertiga malaikat. Harus menciptakan alamnya sendiri. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan alam gaib. Waktu Lucifer jatuh ke dalam dosa, dibuang ke bumi, dia harus punya alam. Betul? Harus punya apa? Harus punya apa? Alam. Kenapa Alkitab mengatakan bahwa penguasa di udara? Betul? Perlu udah tahu, di atmosfer ini ada namanya proton, neutron, elektron, karbon dioksida, O2, oksigen. Perlu udah tahu bahwa oksigen kalau dipadatkan kena api. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sepertiga malaikat jatuh dalam dosa. Mereka memutarkan dengan kecepatan cahaya atmosfer bumi ini. Dan terjadilah benturan secara beruntun. Terciptalah namanya ruang kekosongan. Waktu berhenti. Apa saudara? Waktu apa? Di mana materi di dalam energi, energi di dalam materi. Terjadi ledaan. Dan terciptalah energi menjadi materi. Itulah alam gaib. Maka alam gaib itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Superposisi, super keterikatan, dan tidak dibatasi ruang dan waktu. Karena energi menjadi materi. Terciptalah ruang kekosongan. Maka di alam gaib itu tiada batas ruang dan waktu. Dibuktikan. Orang pasang susu, dukun bacak mata, pus, masuk dalam tubuh, di rongsen kelihatan jarum emasnya. Kecepatan cahaya. Materi di dalam energi. Betul? Bapak sebagai dokter, waktu rongsen pernah kelihatan enggak jarum emas? Iya. Itu teori Albert Einstein. Para profesor memecahkan enggak bisa, Mbah Dukun sudah praktek. Betul? Langsung dia ngomong. Jadi pada waktu benturan itu terciptalah energi menjadi materi. Terciptalah ruang kekosongan. Langsung profesor ini ngomong. Kami di Amerika ada alat untuk bikin simulator itu. Dan kita akan coba. Karena ini teknologi masa depan. Apa yang terjadi? 25 tahun kemudian dia telepon saya. Daud Tony, waktu Anda saya wawancara, sekarang sudah tercipta kuantum dari situ. Nah itu buku tahun berapa? 1990 yang tidak jadi terbitkan. Di masa depan tahun 96 saya melihat. Ini saya melihat. Ada suatu alat model seperti ini. Hidrogen helium. Titik beku absolut. Minus 273 derajat Celcius. Titik beku. Dan di sini ada seperti ini. Ini terbuat dari logam tanah jarang. Untuk menstabilkan medan magnet. Dan penghantar-penghantarnya itu dari palladium dan perak. Dan di situ ada satu benda
di mana itu adalah materi, di mana tidak ada energi, yaitu proton, elektron, neutron, itu tidak ada, hampa. Karena energi itu sudah menjadi materi. Warnanya itu perak, bersinar keemasan dan keluar cahaya warna ungu kehitaman. Sebesar ini adalah, itulah kuantum. Ruang apa adalah? Kekosongan. Dan energi ini akan masuk ke salur. Nah, bukan energi lagi, namanya partikel kuantum. Karena energi sudah menjadi materi, menjadi partikel. Dan itu pembangkitnya adalah plutonium. Dan besarnya tempat itu, alatnya itu, saudara, itu 1 hektar. Untuk pembangkitnya itu. Dan itu ada di bawah tanah. Di mana, saudara? Di bawah apa? Di bawah tanah. Bawah tanah. Inilah yang di masa depan yang akan mengendalikan dunia. Mengendalikan, saudara? Dunia. Nah, dan itu, saudara, di mana massa yang ada, energi, neutron, elektron, proton tidak ada. Karena sudah menjadi itulah kuantum. Dan di situ saya ngeliat superposisi, super multiple posisi. Dasarnya seperti ini supaya saudara paham. Saya video call satu ini. Bisa ini menyebar ke berapa orang? Betul? Betul? Itu namanya multiple tapi ini masih dasar. Tapi ini adalah super multiple posisi. Sampai planet. Jelas? Sampai apa, saudara? Dan yang kedua, super keterikatan. Super apa, saudara? Keterikatan. Keterkaitan. Dasarnya seperti ini, saudara. Kalau kita hapus pesan suara, pesan sementara, jarak jauh, bisa enggak? Bisa. Betul? Bisa? Ini artinya apa? Super Jelas? Jelas? Super keterkaitannya ini, kalau ini gerak, sana gerak juga. Itu udah antar planet. Sampai bulan. Mars. Super keterkaitan. Super multiple posisi, super adalah keterkaitan. Dan alat ini nanti akan mulai diaktifkan itu di tahun 2032. Kripto, Bitcoin, harganya naik. Sampai sekarang penciptanya Bitcoin tidak tahu siapa, betul? Betul? Dan pihak ketiga pun dirahasiakan. Semua masih tersembunyi. Pada waktu komputer kuantum ini diaktifkan, disitulah saya melihat sebelum pengaktifannya, semua hacker seluruh dunia itu dikumpulkan. China, Rusia, India, seluruh dunia. Mereka diminta untuk menyerang cyber security. Untuk menyerang benteng pertahanan. Sampai di mana kemampuan mereka. Para hacker seluruh dunia. Untuk dipelajari sistem cara mereka. Setelah dipelajari sistem cara hacker-hacker manusia ini bekerja. Menjadi sistem AI hacker. Yang dikendalikan kuantum. Jadi musuh masa depan itu bukan hacker manusia lagi. AI. Yang mengendalikan adalah komputer kuantum. Untuk menghancurkan satu negara. Cukup merusak apa?
sistem internet digital perbankan dulu. Blank dah. Ekonomi kacau. Betul? Baru yang kedua, sistem pembangkit listriknya dulu. Deng, energi adalah. Padam, black out. Ketiga, sistem pertahanan. Dengan apa? Hacker AI. Itu akan mulai 2032. Dan kuantum itu ada 3 negara yang akan mengendalikan. Rusia, China, dan Amerika. Teknologi awal dari Israel. Sampai ada istilah, bumi dan isinya ciptaan Tuhan, sisanya made in China. Berarti berapa? 3 negara. Pada waktu ini diaktifkan, deng, Bitcoin, kripto akan terbuka semua. Terinklusif end to end, semua. Siapa penciptanya, basicnya apa, pihak ketiganya siapa, terbuka semua. Yang jadi pertanyaan satu, kalau tiba-tiba pencipta Bitcoin, tukang ojek gimana? Tapi jenius, bubar. Betul tidak? Betul? Jadi kripto-kripto di masa depan yang bertahan hanya kripto yang ada backup dasar emas dan pertambangan fisik. Emas, perak, dan pertambangan fisik. Tanpa backup itu hancur semua. Bagaimana bisa mengalahkan hacker AI? Jelas, saudara? Hacker apa, saudara? Dan nanti waktu perang drone, gitu. Ini kuantum diaktifkan, hacker AI bekerja, gitu loh. Itu drone-drone bisa senjata makan tuan, dikendalikan. Kenapa? Super keterkaitan. Jelas? Nah, itu jelaskan. Cara menghancurkan di masa depan seperti ini. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara mengalahkannya? Betul? Tuhan Yesus berbicara. Ingat, ini belum kesusahan besar. Baru permulaan dari kesusahan besar. Ngomong sama sebenarnya, permulaan. Perlu sudah tahu bahwa corona itu ada senjata biologis. Untuk mengarahkan dunia ke digital internet, online. Secara bertahap. Yang disebut penyatuan uang itu adalah digital. Seluruh dunia. Dan ujungnya nanti akan dikendalikan oleh kuantum ini. Pada waktu saya di surga, tahun 96 itu, bagaimana cara mengalahkannya? Sehebat itu. Itu belum tercipta loh, masih tahun 96. Saudara. Dan bukunya tak suruh terbitkan tahun 99. Tuhan Yesus bicara pada waktu kesusahan besar. Pergilah ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, dan gua-gua. Betul? 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 Itu bukan sederhana, saudara. Itu bukan hanya mengatakan, bukan hanya sekedar berkebun, beternak. Kalau hanya berkebun, nanam padi, itu perlu waktu 3 bulan. Keburu kelaparan, saudara. Beternak sapi setahun 1, betul? Yang makan 100.000 orang. Sak burunya habis, betul gak? Betul? Betul? Tapi kenapa Yesus berkata ke gunung, bukit-bukit, dan gua? Disitulah di surga Yesus memberitahu saya. Ini arti yang sebenarnya. Di gua-gua digali ada mineral emas, tembaga. Di bukit-bukit, gunung-gunung ada palladium, ada uranium. Betul? Betul? Artinya barter nanti di masa depan. Itu fisik. Fisiknya emas. Fisiknya perak. Itu yang berharga. Di gunung bukan hanya ada tanaman dan hewan loh. Ada mineral. Ada berapa?
Siapa yang setuju angkat tangan? Kalau hanya berkebun, Pak, yang makan 1 juta, nunggu 3 bulan, ya mati semua. Betul enggak? Betul? Betul? Berarti ada sesuatu di sini. Apa rahasianya? Betul? Di situ dijelaskan. Ini memang berkebun iya, beternak iya. Itu hanya salah satu bagian. Yang di dalam gunung itu apa? Di dalam bukit itu apa? Itu yang berharga. Artinya di masa depan yang bisa menghadapi adalah dari fisik. Pak, sertifikat elektronik gimana? Itu aman. Karena ada backupnya. 1, di notaris, akte jual beli, tanda tangan kertas fisik. Betul? Betul? PPAT kan? Kedua, BPN, kertas lagi, warkah. Betul? Ketiga, backup data. Jadi nanti di masa depan, perangnya adalah cyber. Dan akan kembali semua di tahun 1944. Sesudah itu 44 sampai 1971. Untuk mencetak uang, dasarnya harus ada emas. Emas itu laku. Di surga pun ada emas. Betul gak? Betul? Bukan aluminium. Kan gitu dah. Nah, jadi saudara, 1971, sudah itu, Amerika mencetak uang fiat money tanpa dasar backup emas. Kenapa? Karena dia pemenang perang dunia kedua. Dan punya cadangan emas terbesar. Dan utang Amerika udah triliunan dolar, betul? Dan sekarang muncul kekuatan baru lagi. China dan Rusia. Mereka sudah tidak mau tergantung kertas tanpa backup. Dunia akan kembali ke fisik semua. Tidak ada yang baru di muka bumi ini. Balik kemana? Emas, perak, tembaga, dan tanah. Harga perak akan melonjak naik. Dan tembaga akan naik mendadak. Itu 6-7 tahun lagi. Karena nanti di Amerika dan di Asia akan banyak diketemukan paper bodong. Misalnya papernya tembaga 1000 ton. Tulisannya tok. Pada waktu mereka perlu fisiknya, karena untuk industri, tidak ada. Adapun perlu waktu, nunggu dulu. Perak dan tembaga. Di Asia dan di Amerika. Akan banyak nanti paper surat bodong. Dan pada waktu dunia memerlukan perak dan tembaga untuk masa transisi minyak ke listrik, kan perlu fisik, bukan kertas, betul? Diminta ininya, mana? Belum ada. Sebagian besar belum ada, sebagian besar ada. Dunia di saat itulah semua kembali ke fisik. Pak, di masa depan Indonesia mana? Justru pada waktu perang cyber IT, Indonesia aman. Karena Indonesia banyak manual. Ngomong manual. Tambangnya emas yuk emas sungguhan. Sawit sungguhan. Jelas? Jelas? Ngomong sebelahnya, merdeka. Jelas? Justru pada waktu perang nanti dimulai, di 2032 ke atas, Indonesia paling aman. Seluruh Asia. Karena backupnya apa? Jelas?
Dan ingat, itu yang terjadi di 2032. Akan dimulai 3 negara ini. Dan 3 negara ini akan perang apa? AI hacker. Yang jadi korban siapa? Betul enggak? Tergantung negara mana mau diserang. Betul enggak? Nah, jadi mereka ini. Dan udah tahu akan terjadi perubahan-perubahan ini. Nah, apa tindakan kita sekarang? Ingat, untuk menilai suatu inflasi suatu negara tidak bisa dilihat dari US dollar. Karena US dollar itu adalah fiat money. Mencetak uang tanpa emas, tapi bisa trust, kepercayaan. Dolar bisa diintervensi dan bisa dioperasi pasar. Betul? Sembako juga bisa diintervensi dengan operasi pasar. Yang tidak bisa diintervensi satu, emas. Untuk melihat suatu inflasi itu mudah. Sudah lihat harga emas tahun 2020 berapa? 2025 berapa? Hitung itu udah. Berapa persen? Hitung sendiri, jangan kaget gini dah. 2020 750. Sekarang 2.500.000. Hitung sendiri berapa persen? Jelas? Kalau saudara, saya beritahu, ini saya memberitahu masukan pada saudara. Kalau saudara megang uang 1 miliar sekarang, didepositokan, tidak digerakkan sama sekali, hanya makan deposito. Ya kita ngomong aja 10% sekian tinggi, kan banyak 6-5%, betul? Sekian 10%. Tapi kegerusnya berapa persen? Nanti 10 tahun lagi, uangnya tetap 1 miliar. Tapi nilai value-nya hanya 100 juta. Itu akan terjadi. Jadi saudara ada berkat, ada rezeki, emas, perak, tembaga. Yang punya uang beli emas, yang setengah punya uang beli perak, yang pas-pasan tembaga. Daripada enggak megang sama sekali, betul? Tepuk tangan dulu. Karena apa? Karena nanti di masa depan semua akan kembali ke dasar. Ingat, tidak ada yang baru di muka bumi ini. Dan nanti di masa depan harga batu bara akan naik mendadak. Kenapa? Karena mereka akan kembali ke dasar manual lagi. Pembangkit listriknya batu bara lagi. Kenapa? Pembangkit listriknya banyak di AI hacker. Yang digital, akhirnya balik kemana? Fisik lagi, manual, batu bara. Yang punya tambang batu bara harus ngasih saya komisi 2%, betul? Itu akan naik lagi 5 tahun lagi. Batu bara, karena semua kembali ke dasar. Saudara, emas, semua kembali ke fisik semua itu nanti. Jelas? Jelas? Dan yang keempat, tanah. Karena di masa depan akan keluar undang-undang terbit pembatasan hak kepemilikan tanah di 2035. Jadi saudara semuanya sertifikat HGB, HGU segera naikkan hak milik semua. Siapa yang tujuh angkat tangan? Jelas? 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 Dan ingat, tahun 2026, 2000 sampai 2035, ini saham. Ingat, ngomong sebelahnya, ingat Pak Daud 2%. Saham yang akan naik, mendadak. 5 tahun ke depan. Jadi beli bukan untuk jual cepat.
bukan. Tapi invest jangka panjang. Itu saham yang ada di Australia. Itu ada tembaga dan perak. Mining pertambangan. Itu di Australia. Saya ada karunia melihat. Tidak ada karunia membeli. Tidak ada duit dan tidak bisa ke sana. Itu akan naik di Australia. Pertambangan tembaga dan perak yang berhubungan dengan Rusia dan Amerika. Dan pertambangan Australia yang sudah berdiri lama. Kenapa? Karena penduduknya sedikit, wilayahnya luas. Dan hasil pertambangannya melimpah. Di masa depan, uang yang stabil adalah uang Australia. Bukan US dollar, tapi Australia. Pertambangan apa, Saudara? Tembaga dan apa? Perak. Jelas? Jelas? Dan komoditas seluruh dunia nanti cari sendiri. Itu gula. Orang diabetes pun pengen gula, betul tak? Apa, Saudara? Tapi ingat, gula. Paham tidak? Dan berikutnya, perak tembaga itu di China industri. Dan di masa depan, 5 tahun lagi, sudah boleh tulis itu. Bioteknologi China akan naik. Kenapa? Karena mereka berhasil menciptakan regeneratif sel ginjal dan pankreas. Teknologinya dicuri dari mana? Israel dan Jerman. Made in China. Ginjal dan pankreas. Pankreas berhubungan dengan apa? Diabetes. Regeneratif sel berhasil diketemukan di sana. Arah semua alat kesehatan bukan Australia, bukan Singapura, bukan Malaysia, bukan Jerman. Semua akan terpusat di China. Bioteknologi sahamnya. Dan ingat, Komisi 2 Komisi berapa? Kenapa bioteknologi? Karena seluruh dunia akan tertuju ke sana. Kesehatan. Udah paham di sini? Udah paham? Udah paham? Ingat, berarti semua kita kembali ke dasar fisik. Karena nanti pada waktu sistem itu diaktifkan di 2032, engkau harus tahu itu. Nanti di HP-mu, uang 1 triliun, begitu hacker bekerja, bes, hilang semua. Sisain 100.000 untuk ongkos taksi. Hilang, saudara. Mau lapor kemana? AI hacker. Makanya saran saya, semua ada backup fisik. Backup apa? Jadi gini, kalau sekarang lebih baik caranya seperti ini. Rekening ada 2. 1, rekening yang uangnya banyak. Hanya ada ATM aja. Sistem manual. Ngerti gak? Yang untuk perputaran sehari-hari pakai e-banking. Rekening yang kedua. Supaya tidak kena hack. Saya setuju angkat tangan, saudara. Jadi pada waktu ini diaktifkan, lolos. Kalau ini diaktifkan di HP-mu, hilang, saudara. Mau lapor kemana? Bangnya ngomong, aku ya bingung, piye? AI hacker. Hackernya apa Lah gimana nangkepnya? Kuantum. Gimana?
Melapor ke siapa? Hanya satu. Doa sama Tuhan, uangku hilang. Betul? Betul? Tapi ingat itu masih 2032. Tapi harus kita persiapan dari sekarang. Ingat, perang biji, 3 dan nanti ingat, paper portofolio. Emas, perak, tembaga akan bermasalah di Amerika dan Asia. Itu di 2032. Kenapa? Pada waktu dunia memerlukan, fisiknya mana? Peraknya mana? 1000 ton mana gitu loh. Nah itu adalah jadi masalah. Karena itu untuk industri. Ini adalah jelas? Jadi saudara semua pegang fisik. Alkitab berkata apa? Semua akan kembali. Yang dulu ada akan datang lagi. Jadi dunia nanti akan kembali kemana? Ikutnya semua. 1944. Pelajari itu. Oke, silakan. Wow, tepuk tangan dulu buat Tuhan, saudara. Karena banyak dibukakan hal-hal yang baru. Saya sendiri kaget, Pak. Ya baik, jadi saya memberi kesempatan untuk jemaat semua nanti bertanya. Dan kita gratis, enggak usah bayar. Oke, juga 2%. Kalau beli baru 2%. Beli pun belum 2%. Setelah dijual lagi untung kasih 2%. Hostnya 1% enggak apa-apa ya. Iya 1%. Baik, silakan kami buka sekarang ya Pak Dautoni. Ya. Kita buka. 7 pertanyaan. 7 pertanyaan, baik. 7 itu lengkap. Baik, 7 pertanyaan, nanti 1 dijawab dulu, 1 dijawab dulu begitu ya Pastor. Silakan Ibu. Nanti kalau masih ada waktu, kita batasi 7 pertanyaan dulu. Silakan Ibu perkenalkan. Salam Pak Pastor Tony Daud. Perkenalkan saya Bu Gatot dari Semarang sini aja. Saya sudah lama sekali ingin ketemu dengan Oke, mau tanya apa Ibu? Singkat aja. Jadi ini bertanya, maaf agak panjang sedikit mungkin 2-3 menit. Iya. Pertama saya itu punya tanah Pak Pastor dan Tony. Tanah saya itu sudah belasan tahun tidak laku. Beli dari tahun 2008. Lalu ketemu dengan teman suami saya, satu pekerjaan. Lalu dia meramal, kalau tanahnya kakak laku semua, kakak sudah tidak akan ada di dunia, katanya begitu. Lalu tanah saya itu ada 5 sertifikat. Terus dia menawarkan mau beli 1 sertifikat. Lalu dengan kata-kata yang penuh tekanan yang mengatakan hidup saya tinggal sekian tahun. Ibu ingin tanya apa? Ingin saya bertanya Pak, Bu. satu, apakah amit-amit apakah hidup saya tinggal berapa lama lagi? Dan kedua, kenapa tanah kami udah belasan tahun tidak laku-laku Pak? Terima kasih. Itu jawabannya mudah. Sekarang daya beli baru turun. Udah tahu, tahun depan adalah puncak inflasi. Tetapi inflasi dan deflasi ketemu. Harga-harga naik, daya beli turun. Tidak ada yang beli, tidak ada. Hanya 1-2. Itu tahun depan. Jelas? Ya, kalau Ibu tenang aja. Tuhan pasti berkati Ibu umur panjang. Amin. Ada kuncinya, resepnya. Nggak usah dipikir. Yang pertama, 1, ingat. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Saya ini udah berapa kali mau mati, enggak mati-mati dah. Tahu enggak, saya di tim khusus. Tim saya dulu nih ya. Yang hidup tinggal 3 toh. Saya masih hidup sehat. Kedua, stroke. Karena kecapean kan jadi ini tim khusus berat ada. Ketiga masih sehat. Lainnya meninggal gugur dalam tugas. Saya masih hidup. Nah, makanya hidup itu adalah anugerah. Nah, yang pertama, enggak usah dipikir. Nah, oke?
Pak Daud, saya menyambung pertanyaan. Kalau berupa tanah tadi Pak Daud menyarankan ya selain emas, tembaga, perak, kemudian tanah. Tapi yang harus ada sertifikat SHM. Tapi apakah itu liquid Pak? Bisa untuk apa? Gini, bisa untuk... sekarang saya beritahu cara investasi yang benar. Kalau uangmu itu pas-pasan, untuk menjaga value uang, simpan emas. Tapi kalau uangmu lebih, beli tanah. Emas dan tanah. Kenapa? Emas itu punya kelemahan. Tidak bertambah, tidak berbuah, dan tidak berkembang. Hanya disimpan. Betul? Betul? Ini emas batangan loh, bukan perhiasan ya. Kalau tanah, bisa berbuah, bisa berkembang. Tetapi tidak liquid. Yang satu liquid, satu tidak. Enaknya gimana? Tergantung kebutuhan. Kalau uangmu lebih, belikan emas. Untuk menjaga nilai uangmu saat ini. Lebih lagi, beli tanah. Karena bisa berkembang. Betul? Ingat saudara. Tepat tahun 2035 ke atas. 2035 ya. Boleh catat itu. Emas akan tembus 5 juta per gram. Tahun 2020 saya memberitahu. Cek aja di media sosial semua. Emas akan tembus 2 juta di tahun 2025. Terjadi enggak? Dan tahun 2024 saya bicara. Di tahun 2025 perak akan naik berlipat mulai. Sekarang berapa naiknya? 130%. Betul? Waktu saya ngomong itu di debat banyak orang dimaki-maki silahkan. Setelah terjadi ya diam semua. Waktu saya ngomong Gibran, saya udah diketahui macam-macam. Waktu saya ngomong di Kementerian Pertahanan, kuncinya di sini. Pasti menang. Mana? Satu hal. Satu kuncinya. Tergantung kebutuhan. Saya setuju angkat tangan. Tapi ingat, daripada sama sekali tidak investasi, harus investasi. Yang terjelek, tembaga. Gimana Pak? Iya, siap. Nggak bisa beli, berdoa. Berdoa. Oke, lanjut. Baik, satu ada lagi. Dari sisi dulu, ayo. Diwakili aja ya, satu ya. Selamat sore, selamat malam Pak Daud. Pak, saya mau nanya. Tadi kan Pak Daud bilang ke depannya bahkan banyak masalah kuantum dan lain-lain. Sedangkan sepengetahuan saya, nanti kan kita akan dihadapin masuk ke kayak tiap orang ada chip di tangannya, terus untuk belanja dan bahkan beberapa waktu ini yang saya ikuti sudah ada di beberapa negara kayak Inggris, Pangeran Charles katanya kalau itu udah ada chipnya gitu segala. Sedangkan kita anak-anak Tuhan tuh nggak boleh katanya untuk terima hal-hal seperti itu. Nah pendapatnya Pak Daud gimana? Terus gimana caranya kita sebagai anak-anak Tuhan juga kita nggak masuk ke situ? Karena kan kayak kemarin vaksin ada yang bilang boleh terima, ada yang bilang nggak boleh terima. Saya jelasin. Oke, makasih Pak. Baik, silakan Pak. Tony. Penyatuan mata uang itu sudah dimulai dari sekarang. Dimulai dari tahun 2020. Corona itu adalah senjata biologis untuk menggiring seluruh dunia. Ingat, itu bicara apa? Ini, digital. Dahi, itu apa? Letter I. Tangan, pegang apa? Teknologi. Jelas? Jelas? Sudah dimulai belum? Sudah dimulai. Gitu aja repot. Tapi ingat, untuk mengalahkan itu dengan apa? Alkitab mengatakan, pergi ke gunung. Ke bukit-bukit. Gua-gua. Artinya apa? Hadapi dengan berkebun, berternak, emas, perak. Dan sekarang saya beritahu, harga berlian
hancur juga di tahun 2035. Karena tercipta lab diamond. Dan nanti seluruh batu mulia, ruby, safir, emerald hancur semua di tahun 2035. Karena tercipta secara instan di lab. Dan itu semua made in China. Jelas? Jadi nanti batu ruby. Lebih baik kalau sudah punya batu-batu mulia, pupuk masih laku. Dijualin semua. Dan belikan apa? Perak, tembaga. Saya setuju angkat tangan darah. Karena apa? Itu yang terjadi. Dan ini berikutnya ada lagi. Di masa depan saya melihat. Waktu itu China akan bikin jam tangan untuk menyaingi semua buatan Swiss. Made in China. Makanya jam-jam mahal. Harganya nanti bakal rontok. Yang tahan hanya jam-jam tertentu karena klasik zaman dulu. Karena nanti akan muncul jam tangan made in tapi dokter itu aman. Terutama spesialis kandungan. Tapi ingat terutama di Indonesia. Kenapa? Dipakai IE takut semua. Oke, lanjut. Ya, menyambung dulu sebentar, Pastor ya. Jadi kalau di Alkitab kan bilang tidak bisa menjual atau membeli selain yang punya tanda. Tapi kalau pakai emas bisa transaksi, harusnya begitu ya? Iya. Oke. Fisik kan? Alkitab kata mereka kan barter, betul? Baterai dengan apa? Emas, fisik. Memang mau kebuk. Tembaga. Betul? Jelas? Siap. Nah sekarang gini, sebanyak-banyaknya kebu 10 dengan emas 1 kilo selesai. Iya. Oke, lanjut. Baik. Ada lagi yang sih? Ya, oke. Kalau mengenai obligasi bagaimana Pak? Kemudian saya kan usahanya salon. Untuk menjual franchise bagaimana? Dan yang pertanyaan terakhir, kalau diajak kerjasama di negara yang Bapak sebutkan tadi, apakah kita boleh menerima gitu? Oke, gini. China, Rusia, Amerika. Ya betul, amin. Nggak ada masalah, penting bayar kan gitu. Yang jelas satu, bisnis nanti yang maju akan dimulai di 2030 adalah pergudangan. Pergudangan. Saya ajarin suatu bisnis bagi yang punya uang loh ya. Nggak usah dibangun, sewakan tanahnya saja. Biar mereka yang bangun, sewa 10 tahun. Karena saudara tidak bisa ngelawan China. Jelas? Pergudangan. Di masa depan itu yang akan naik. Ingat, 2 per. Salon gimana? Tetap pokoknya untuk sementara bertahan. Apa yang ada untuk tahun 2026 itu untuk bertahan. Yang taunya kue bertahan kue. Yang taunya salon bertahan salon. Apa yang ada pertahankan semua. Obligasi bagaimana tadi ada pertanyaan? Ingat, intinya satu, saya memberitahu. Semua harus ada backup emas dan fisik. Jelas? Saran saya satu. Semua pupung ini masih ada kesempatan sebelum 2032. Fisik. Jelas? Jelas? Siapa yang setuju angkat tangan Anda? Lanjut. Baik, sudah jelas ya. Ada lagi? Silakan. Pak, saya nanya kalau kita investasi perhiasan dengan emas batangan itu apa perbedaan nilainya? Itu beda. Tapi kan dasarnya sama-sama emas, Pak. Tapi kan campurannya beda. Oh, okay. Kalau emas batangan kan murni. Iya. Kalau perhiasan kan kandungannya beda. Ada campuran perak atau tembaga.
Nilainya pasti berbeda ya. Nilainya juga berbeda. Waktu beli perhiasan itu lebih mahal atau lebih murah, mikir sendiri. Kalau mereknya itu Hermes lebih beda lagi. Betul? Apalagi merek main Cina juga beda lagi. Tergantung mereknya lo perhiasan. Betul? Yang aman apa? Batangan. Perak, batangan emas. Ngomong sama sebelahnya, batangan ya. Baik, ada pertanyaan lagi yang kelima. Silakan Ibu. Selamat malam Pak Dautoni. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Di tahun lalu kan saya Singkat aja Ibu. Ya, saya titip emas dengan kakak saya. Terus dipegang sama ipar saya, terus dia bilang hilang. Terus dia gantinya dengan emas antam. Itu kira-kira gimana Pak menurut Bapak? Ya penting masih ada toh. Iya, maksudnya harga emasnya kan lain Pak. Penting uang Ibu emasnya tidak hilang gitu aja. Oh, ngaten. Matur Penting suwun, ada Pak. emasnya daripada tidak diganti. Gramnya sama Bu. Gramnya, Iya jumlah kan gramnya yang sama. saya punya itu Perhiasan. mas Hongkong Pak. Jadi kan Asal apa, gramnya sama dan diganti batangan. kadarnya kan lebih tinggi sana gitu. Terus Bu, dia yang penting diganti itu aja. Iya, diganti. Dan sama emasnya ya Bu. ya Kalau matur suwun diganti Pak. tembaga jangan mau. Oke lanjut. Baik, lanjut. Yang keenam. Ada Ibu, silakan. Ini nih. Terima kasih. Saya mau bertanya, tapi tidak yang lain-lain. Misteri tabut perjanjian itu kan terbuat dari emas. Nah, itu bisa sampai membuat tembok Yeriko tuh rubuh, dan yang menggotong itu yang bukan orang Lewi itu bisa sampai meninggal. Cuman itu aja penasaran. Ah, itu kan kuasa Tuhan. Jawabannya itu selesai. Gitu aja repot. Ingat kuantum itu nanti ada di bawah apa? Tanah. Karena untuk menjaga titik beku hidrogen helium beku absolut 273 derajat minus, bayangin. Baik, ayo Terakhir. apapun, silakan. Terakhir, ini yang ketujuh. Saya mau bertanya kalau untuk pekerjaan pemerintahan bagaimana ya Pak? Jangan tanya saya, tanya pemerintah. Yang jelas, ini sebelum terakhir, ini sebelum saya akhiri ya. Di masa depan, pendidikan yang bisa dipakai hanya ada dua toh. Pertama hukum. Karena harus orangnya, tidak bisa AI. Jelas? Kalau manajemen, akuntan, macam-macam itu nanti AI bisa menjelaskan. Kuantum. Jadi saudara, nomor satu adalah hukum. Jelas? Jelas? Kedua, IT. Ini akan dipakai. Tapi kalau manajemen dan lainnya, AI langsung ini. Jelas? Yang jelas di masa depan, bisnis toko besi aman. Karena materialnya masih ada di Indonesia. Jelas? Jelas? Pasir, besi. Terusan, alkes itu tetap ada pembatasan. Dikontrol oleh pemerintah. Jelas? Jelas? Ingat, sebelum ini terjadi di 2032, persiapan semuanya ada. Tapi ingat, ini belum kesusahan besar. Masih permulaan. Waktu saya tanya sama Tuhan Yesus, saya ketemu dia tahun 96. Saya ketemu Tuhan itu 2 kali. Waktu saya bertobat, kedua pada waktu saya kecelakaan, hidup kembali. Saya ada yang tanya, kapan ketiganya? Nggak balik. Dah. Makanya jangan dulu.
Suatu kali ada yang tanya gini. Jadi gini, kita semua, saya arahkan semua, simpan fisik semua. Jangan sampai terjadi kayak corona. Waktu itu saya kasih peringatan 2015. Tidak ada yang percaya. Karena saya bicara ini tahun 2009, tepatnya di Cikeas. Di depan Edwibo dan One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Tidak ada yang percaya. Sampai 2019 saya jelaskan lagi, malah mau dipecat. Mau pendeta-pendeta. Karena semua pendeta bernubuat. 2020 tahun berkat, tahun mujizat, tahun kelimpahan. Tapi untung berkat Tuhan melimpah ke saya. Saya bukan pendeta, tidak bisa dipecat. 2020 sampai pendeta nemuin Gilbert untuk mecat saya. Gilbert ngomong gimana mecatnya dia bukan pendeta. Yang mau mecat saya, apa yang terjadi? Masuk karantina. Jangan sampai pada waktu saya bicara itu terjadi. Akhir kelabaan semua. Nah, ingat, masa masih jauh. 7 tahun. Betul? 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 Kita semua masih bisa persiapan. Betul? Betul? Untuk menyongsong sebelum perang digital. Ingat saudara, yang kebal kepada kuantum, yang hanya bertahan. Yang dipertanyaan siapa yang mau kebal? Kripto mana yang kebal? Wong AI-nya itu hacker. Betul? Gimana mau kebal? Betul? Semua akan keterkaitan. Superposisi, multiple posisi. Langsung. Kalau ingin buka data atau password itu puluhan tahun atau ratusan tahun. Dengan kuantum hanya detik dan menit ya saudara. Yang jadi pertanyaan, hackernya bukan manusia saudara. Hackernya AI. Lawannya manusia. Manusia masih minum kopi saudara. Masih buang air besar, betul? Perlu makan, pas makan jebol selesai. Sedangkan ini tidak makan, tidak minum, betul saudara? Bagaimana menghadapi saudara? Dan ingat, AI ini belajar dari mana? Semua hacker seluruh dunia dipanggil untuk menyerang cyber security-nya. Berbagai cara. Nah, dan ini mempelajari semua, sistem-sistemnya semua. Semua sistem hacker seluruh dunia dikumpulkan. Jadi AI hacker, gimana menghadapinya adalah? Dan non-stop tanpa istirahat, betul? Dan pembangkitnya adalah plutonium. Gimana? Tapi Tuhan bicara. Itu tetap bisa dikalahkan. Iblis adalah gambaran kesempurnaan. Lucifer, betul? Tapi Tuhan sumber kuantum sehebat apapun. Kecil. Kena banjir bandang, selesai. Betul? Atau tikus-tikus, prajurit tikus. Untuk menyerang kuantum nanti. Dengan cara apa? Manual lagi. Ya itu apa? Air dulu. Supaya konslet. Setelah itu apa? Tikus-tikus. Gigitin kabel kah? Selesai Anda? Selesai. Sehebat apapun manusia menciptakan. Tetap kalah dengan apa yang Tuhan lakukan. Amen. Manusia boleh teknologi apapun macam-macam. Satu hal. Cukup Tuhan izinkan apa? Gempa. Selesai. Betul? Mau teknologi secanggih apapun. Coba nge-hack apa? Kertas. Nggak bisa. Betul? Nah, jadi ingat. Di situ Tuhan memberitahu. Inilah cara mengalahkannya. Apa arti gunung-gunung, bukit-bukit, dan gua-gua? Siapa yang tujuh angkat tangan saudara? Kalau hanya mengandalkan kebo satu, ya makan 100 orang ya. Tahan berapa lama? Kebonya punya anak setahun sekali. Lah ini mau makan 100 orang ya. Disitulah Tuhan jelaskan. Ini artinya. Tepuk tangan Tuhan kita adalah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, sudah cukup. Dan persembahan gereja untuk gereja ini.
supaya semua di sini bantu nyumbang gereja juga. Amin. Kalau saya tidak perlu disumbang. Ya, karena satu hal pesan saya, pelayanan itu adalah hati. Saya ini puji Tuhan Pak Dokter. Saya tahun 2030. Tahun 2004. Saya tuh menikah. 2004. Sama Pastor, kami Oke. 2004 juga. Tuhan itu baik memberikan saya istri yang baik sekali. Mungkin wanita zaman sekarang susah untuk bertahan, untuk menghadapi saya. Istri saya pernah ngomong gini sama anak-anak saya. Pokok satu hal, jangan punya suami kayak papimu. Saking jengkelnya kayak gitu. Atau punya anak kayak papimu. Loh kenapa? Saya tahun 2004 baru menikah 2 minggu. 2 minggu dipanggil negara untuk mengawal presiden. Sebulan sekali pulang. Dikasih waktu 3 jam aja. 10 tahun. Kalau perempuan lain gimana? Kabur. Karena istri saya ngomong, belum tentu kalian kuat kayak mami katanya. Makanya suatu kali anak saya ingin menjadi pengawal presiden kayak papinya. Mau masuk militer. Mau masuk akpol. Istri saya ngomong, enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Cukup korbannya aku aja. Loh kenapa? Nanti kalau kamu semakin kita itu dibutuhkan, semakin kita punya keahlian khusus, orang lain enggak punya, itu malah tambah berat. Karena enggak bisa dilepas. Bayangkan, saya 10 tahun mau lepas. Saya 10 tahun 2004 saya resign. Saya menghadap Kepala Staf Angkatan Darat, itu saya menghadap tahun 2013. Sebelum Pramono Edi Wibowo pensiun 2013. Saya menghadap di kediaman. Saya mau balik ke masyarakat. Enggak boleh itu. Mas tanggung katanya. Karena nunggu masa transisi presiden. Nah, 2014. Menghadap, boleh. Tapi suatu negara memerlukan kamu harus siap. Saya tanya sama Ibu Presiden, siap. Saya akan siap untuk negara. Ingat, negara masih perlu kamu nanti di masa depan. Karena negara perlu seorang pelihat masa depan gitu loh. Saya ngomong, kalau bisa diwakilkan orang lain aja. Loh kenapa? Capek saudara. Ajudan itu maksimal 2 tahun diganti. Saudara. Nah saya 10 tahun nih. Berapa tahun? 10 tahun. Dan itu pun diganti karena masa apa? Ganti. Waktu mau pergantian presiden, saya ditanya, Mas, kalau kita usulkan ke presiden selanjutnya, masih mau? Enggak mau saya. Loh kenapa enggak mau? Ya 10 tahun nih, saudara. Anak saya aja sama saya kurang dekat. Nah, untung enggak manggil saya om kan gitu. Lah, makanya istri saya ngomong, pokoknya kalian enggak boleh punya suami kayak papimu. Titik katanya. Kenapa? Biar cukup mami saja yang menderita. Bayangin. Ini sebelum saya akhiri saya cerita ya. Boleh kan? Boleh. Jadi istri saya itu ketipu. Taunya saya dikira pendeta. Ceritanya gini. Kalau saya tahu waktu itu, gua batalin katanya. Ini live enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Ngomong gini. Nanti istrinya melihat. Enggak apa-apa. Ngomong gini. Aku kira suamiku datang ke rumah 1 bulan sekali. Itu karena pelayanan. Enggak gitu.
Karena apa? Sibuk pelayanan. Sehingga tidak ada waktu. Kan gitu lah. Tahu enggak? Istri saya menjalani ini sampai berapa? 4-5 tahun. Tidak tahu pekerjaan suaminya yang sebenarnya. Suaminya itu kerjanya apa toh? Dikira apa? Pendoa. Doa terus sehingga tidak pulang-pulang gitu. Itu sampai 4-5 tahun. Sampai 4 apa? 5 tahun. Sampai Ibu Presiden ngomong, kasihan istrinya. Karena apa? Suatu waktu itu saya menerima telepon dari Pangdam, Pangkostrat, Kasat, kan ini khusus saudara. Masih ada penanggulangan anti teror, kan harus melacak teroris ada di mana. Saudara. Itu tugas-tugas saya dulu. Saudara. Kalau hanya sekedar doa, banyak pendeta nunggu. Saudara. Kendalanya bukan hanya doa aja, suruh ngejar juga. Saudara. Nah, dan apa yang terjadi? Akhirnya Ibu Presiden ngomong gini, kasihan istrinya, nggak tahu siapa suami yang sebenarnya. Ngomonglah sama Edi bahwa panggil untuk istrinya untuk tahu pekerjaan suaminya. Udah. Jadi saya itu tidak memberitahu siapa saya sebenarnya kepada istri saya 4-5 tahun loh. Kan itu rahasia, enggak boleh tanpa perintah, enggak boleh. Setelah itu dipanggil. Istri saya bingung. Waktu di Cikeas kok ada pasar-pasar, setiap orang ketemu gini semua adalah. Kan itu prajurit semua adalah ini. Setelah itu Edibo ngomong, "Tuh, Pak Daud, tahu enggak Pak Daud itu kerjanya apa? Pendoa sampai enggak pulang-pulang." Pendoa sampai apa? Ngomong gini, Pak Daud itu bukan pendeta. Dia adalah pengawal keluarga presiden. Hah? Pasukan khusus. Satu-satunya sipil yang dipilih di antara 200 juta manusia adalah. Hah? Setelah itu, senang apa enggak? Enggak, kepikiran malah ada. Setelah itu, begitu tahu kan pulang. Kepikirannya apa? Siap jadi janda. Loh kalau gugur, mati dalam tugas, kasih ini, disangkal tidak diakui. Kan itu dah motonya. Disangkal tidak diakui putus jaringan. Dah. Karena kan intelijen. Dah. Siap jadi jan, malah kepikiran. Dah. Sampai 2014. Suatu kali 2014, saya diminta lagi. Di 2015, Mas gimana kalau tugas lagi gini, Pak? Saya ngomong, hanya ada 2 pilihan. 1, negara. 2, keluarga. Kalau kamu mau ngawal lagi, udah tugas lagi. Terus kamu ke sana, saya ke sini, gitu lah. Udah 10 tahun, udah cukup. Ya sudahlah kayak keluarga. Tapi walaupun kayak gitu Pak Dokter, sampai sekarang ya tetap panggil-panggil juga. Tapi enggak kayak dulu lagi. Karena saya dulu itu tim pendahulu Pak Dokter. Jadi gini, kita dulu kan tim khusus. Sebelum presiden tiba, saya harus ada di lokasi. Tim khusus, unit khusus. Jadi maksimal hanya 2 orang. Tim kecil. Disitulah pemetaan data wilayah. Lihat puncak menara-menara. Untuk apa? Sniper. Nah setelah itu, 1 minggu setelah itu, baru saya telepon komandan saya, Pramono Edi. Aman. Begitu aman, baru pas Pampres tiba. 10 tahun. Tapi hebatnya satu, Tuhan baik. Masih hidup. Padahal temannya udah pada apa? Mati. Dan gugur jatuh di helikopter. Tapi yang jelas saya masih hidup karena anugerah Tuhan. 1 Samuel pasal 10. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata,
Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel, di daerah Benyamin, di Selsah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi, dan sampai ke pohon Tarbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapa mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, dari mana kamu? Jawabnya, mencari keledai-keledai itu. Tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel. Kemudian paman Saul itu berkata, coba ceritakan kepadaku, apa yang dikatakan Samuel kepada kamu? Kata Saul kepada pamannya itu, terus saja diberitahukannya kepada kami, bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya. Saul menjadi raja dengan undian. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu disurunyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya.
maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan itu, sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya, ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang Dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.